Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 7 kelas TT4402 akan memaparkan tentang tugas besar Jogkomdat yang dimana nanti kita membagi dua sesi antara PPT dan sesi demo dari Cisco Packet Tracer-nya. Oke, langsung aja kami beranggotakan empat orang di sini. Yang pertama saya sendiri Atala Novena Dasya, lalu ada teman saya Farul Halim Jaga Kahayan, lalu ada Farhan Givari Aditya dan Muhammad Adam Majid. Oke, ini kami sekarang membahas tentang VLSM. Nah, VLSM sendiri adalah variable length subnet mask, yaitu teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Nah, cara kerja VLSM sendiri adalah memecah alamat IP ke subnet atau beberapa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Nah, di sini adalah perhitungan IP dengan VLSM-nya. Di sini ada kategori perangkat. Nah, di sini ada server router di mana networknya adalah 192.168.0.232/30, di mana range-nya adalah 192.168.0.233 sampai 0.234. Dan broadcast address-nya adalah 192.168.0.235 setelahnya 234 ini. Lalu ada PC divisi A dengan network address adalah 192.168.0.0, di mana range address-nya adalah 192.168.0.1 sampai 0.126. Dan broadcast address-nya adalah 192.168.0.127 setelah 126 ini. Lalu lanjut ke PCB, yang dimana network address-nya adalah 192.168.0.128, yang dimana slash-nya adalah 27, dengan usable address range-nya adalah 192.168.0.192 sampai 0.158, dan broadcast address-nya 192.168.0.159. Lalu kita lanjut ke PC divisi C, di mana network address-nya adalah 192.168.0.160/28, dan usable address-nya adalah 192.168.0.161 sampai 192.168.0.174, dan broadcast address-nya adalah 0.175. Lalu lanjut ke PC divisi D, di mana network address-nya adalah 192.192/27, dan usable address range-nya adalah 192.168.0.193 sampai 192.168.0.222, yang dimana broadcast address-nya adalah 192.168.0.223. Lalu ada router gedung 1, routernya di sini network address-nya adalah 192.168.0.224/30, dan usable address range-nya adalah 192.168.0.225 sampai 0.226, di mana broadcast address-nya nomor 1 yaitu 192.168.0.227. Dan yang terakhir adalah router gedung 2 dan 3, di mana network address-nya adalah 192.168.0.228/30, di mana usable address-nya adalah 0.229 sampai 0.230, di mana broadcast address-nya adalah 192.168.0.231. Kita lanjut ke topologi jaringan. Sini adalah topologi jaringannya, di mana masing-masing gedung memiliki memiliki router, memiliki switch, dan memiliki PC. Dan sedangkan yang gedung 3 ada router dan servernya. Kita lanjut ke konfigurasi static routing pada semua router dan melakukan beberapa aktivitas sebagai simulasi jalannya topologi yang sudah dibuat pada Cisco Packet Tracer. Akan mulai ke bagian static routingnya. Jadi di sini ada pengepingan dari PC divisi A ke PC divisi B, di mana dengan IP 192.168.0.129. Kemudian pengepingan dari PC divisi A ke divisi C dengan IP 192.168.0.161. Kemudian lanjut. Pengepingan dari PC divisi A ke PC divisi D dengan IP 192.168.0.193. Kemudian pengepingan PC divisi A ke server dengan IP 192.168.0.234.
Kemudian pengembangan PC divisi B ke divisi A dengan IP 192.168.0.2. Kemudian pengembangan PC divisi B ke PC divisi C 192.168.0.161. Kemudian pengepingan PC divisi B ke D itu 192.168.0.193. Selanjutnya PC divisi B ke server dengan IP 192.168.0.234. Kemudian ping PC divisi C ke A dengan IP 192.168.0.2, dan kemudian itu ada pengepingan PC divisi C ke B dengan IP 192.168.0.2129. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam. Ya, untuk selanjutnya kita ping PC dari divisi C ke divisi D. Kita bisa ketik ping, terus ketik IP address dari alamat divisi D, yaitu 192.168.0.161. Nah, ping dari divisi C ke D ini udah berhasil. Setelah itu kita ping PC divisi C ke server. Nah, untuk divisi C server ini kita ketik ping saja ke alamat IP servernya, yaitu ping 192.168.0.234. Next. Selanjutnya dari ping PC divisi D ke A, kita bisa ketik ping dari divisi D, terus kita ketik alamat dari divisi A-nya, yaitu 192.168.0.2. Nah, setelah itu kita ping PC divisi D ke B, kita bisa ketik ping, terus habis itu ketik alamat IP dari divisi B, yaitu 192.168.0.1.129. Nah, kedua ini berhasil di ping. Selanjutnya ping PC divisi D ke C, sama seperti sebelumnya, kita ketik ping saja, terus kita ketik alamat IP dari divisi C, yaitu 192.168.0.1.61. Nah, setelah itu kita ping PC divisi D ke server. Kita ketik ping, terus kita ketik alamat IP dari si servernya, yaitu 192.168.0.234. Nah, setelah itu kita akses server domain via web browser dari salah satu PC divisi A, PC divisi B, PC divisi C, dan PC divisi D. Nah, untuk akses servernya ini bisa pilih salah satu dari PC divisi A, B, C, atau D. Setelah itu kita masuk ke desktop, terus kita ke URL, terus kita ketikkan di situ temanfarul.com. Nah, habis itu ini mengirim ke server, terus si server ini akan mereply. Reply-nya ini berupa output dari seperti pada gambar, yaitu TT4402, terus nama anggota kelompok L atau 1, terus nama 1 adalah Via Novali Natasha, yang kedua ada Farul Alim Jaka, terus ketiga ada Farhan Gifaria Titiya, terus keempat ada M Adam Majid. Next. Nah, setelah itu kita routing table router gedung 1. Nah, untuk routing table router gedung 1 ini nanti kita akan simulasikan di demo setelah penyampaian PPT ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, oleh Farhan. Ya, selanjutnya kita masuk ke routing table router gedung 2. Ini jadi bagian CLI. Untuk nanti bagaimana cara menampilkannya, kita akan ada di sesi demo. Next. Begitu juga di routing table router gedung 3, sama ditampilkan dengan CLI, tapi bagaimana nanti menampilkannya, kita tunggu nanti habis ini di sesi demo. Oke, selanjutnya ada ARP table 3 buah switch pada gedung 1. Jadi nanti ada gedung 1 dan gedung 2, dan ini saya akan menjelaskan dulu di gedung 1. Jadi ARP itu adalah bagaimana kita menentukan MAC address-nya. Dan itu kita dapat lakukan setelah semua activity ping sudah dilakukan. Jadi
MAC address ini bisa dapat jika sudah terjadi proses ping antar divisinya. Nah, ini kita bisa lihat ada divisi A, divisi B, divisi C, karena di gedung satu sendiri memang hanya ada 3 divisi ini. Di divisi A, ini adalah MAC address-nya. Setelah dilakukan ping dengan B, C, D, dan server, nanti akan dihasilkan ini ya MAC address-nya ditampilkan. Begitu juga dengan B, dan begitu juga dengan C. Untuk nanti bagaimana menampilkan MAC address ini, nanti juga akan dijelaskan di proses demo yang akan ditampilkan setelah ini. Next. Nah, jika tadi di gedung 1, sekarang ada di gedung 2, hanya ada 1 buah switch dan 1 buah divisi, yaitu divisi D. Dan bagaimana cara kita menampilkan MAC address ini juga nanti akan kita tampilkan di sesi demo yang akan kita tampilkan setelah ini. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi demonya setelah tadi kami memaparkan penjelasan dari PowerPoint-nya. Jadi sesi demo ini dibagi menjadi 4 sesi. Yang pertama itu kita menjelaskan topologi dahulu, terus menjelaskan proses ping, lalu ada MAC address, lalu selanjutnya terakhir routing table. Untuk topologi bisa nanti dijelaskan oleh rekan saya Fahrul. Oke, untuk topologi pada tugas kali ini, pertama itu ada terbagi menjadi 3 gedung. Pertama itu ada gedung 1, gedung 2, dan gedung 3. Di gedung 1 itu terdapat 1 router dan 3 switch, di mana masing-masing dari switch tersebut terhubung ke 2 PC. Di mana total dari PC tersebut ada 6 PC. Kemudian di gedung 2 itu ada 1 router dan 1 switch, di mana switchnya itu menghubungkan ke 2 host PC, di mana di total dari gedung 2 tersebut terdapat 2 PC. Kemudian di gedung 3 itu ada 1 router dan 1 server yang berguna nanti untuk menghubungkan bagian DNS, mengatur web dan segala macamnya ke masing-masing PC yang ada di gedung 1 dan di gedung 2. Oke, selanjutnya untuk subnetting, routing, dan segala macamnya akan dijelaskan oleh rekan saya, ada Majid. Nah, selanjutnya kita lakukan ping dari salah satu PC ke PC lainnya atau dari salah satu divisi ke divisi lainnya. Kita bisa misal ke gedung 1, kita ke divisi A, kita divisi 0, kita lakukan ping dari divisi A ke divisi B. Kita ke desktop, terus command prompt, terus ketik ping, spasi, habis itu kita ketik ke alamat IP dari gateway divisi B, yaitu 192.168.0.129, enter. Nah, dapat reply dari divisi B, berarti artinya berhasil. Setelah itu ping dari divisi A ke gateway divisi C, kita ketik ping, terus kita ketik alamat dari divisi C, yaitu belakangnya 161, terus enter. Nah, dari divisi A ke C juga berhasil. Nah, setelah itu kita lakukan ping dari divisi A ke divisi D, kita ketik ping spasi, terus alamat IP divisi D itu 192.168.0.193, enter. Masih ke step up. Nah, udah dapat reply dari divisi D, berarti artinya udah berhasil. Setelah itu kita ping dari divisi A ke si server, kita ketik ping terus spasi alamat dari IP si servernya,
yaitu 192.158.0.234. Enter. Masih request template. Nah, udah dapat reply dari si server, berarti artinya udah berhasil. Setelah itu kita pindah ke divisi B. Dari divisi B kita pilih salah satu PC 2. Seperti tadi, ketik stop, terus ke command prompt. Terus kita ketik ping dari divisi B ke divisi A. Bisa ketik ping terus spasi, ketik alamat IP dari divisi A yaitu 192.0.1 atau 2 center. Nah, dapat reply dari divisi A, berarti sudah berhasil. Setelah itu kita lakukan ping dari divisi B ke divisi C. Ping terus alamat dari divisi C yaitu 161 center. Nah, dapat reply dari divisi C, berarti sudah berhasil. Setelah itu ke divisi D. Alamat divisi D yaitu ping belakangnya 193. Itu enter. Nah, dari divisi B ke divisi D juga berhasil. Setelah itu divisi B ke server. Kita ketik ping terus alamat IP servernya belakangnya 234. Enter. Nah, dari divisi B ke server juga berhasil. Setelah itu kita pindah ke divisi C. Kita pilih salah satu PC 4 terus. Ada stop, command prompt. Caranya seperti tadi, tinggal ketik ping terus ketik alamat IP dari divisi A, B, dan D, dan juga si server. Nah, kita ketik alamat dari divisi A nya yaitu 0.2 terus enter. Dan dari divisi C ke A juga berhasil. Setelah itu kita ping ke divisi B. Divisi B itu alamatnya belakangnya 129. Enter. Ada di divisi C ke divisi B juga berhasil. Setelah itu kita dari divisi C ke divisi D. Kita ketik ping terus alamat dari divisi D yaitu belakangnya 193. Terus enter. Nah, dari divisi C ke divisi D juga berhasil. Setelah itu dari divisi C ke si server. Kita ketik ping terus alamat si IP divisi servernya belakangnya ini 234. Itu enter. Nah, dapat reply dari si server, berarti itu Anda kan berhasil. Setelah itu kita ke divisi D. Kita pilih satu PC 7 misalnya. Stop terus command prompt. Nah, kita ketik ping terus kita coba ping ke divisi A. Ketik alamat IP divisi A 192.8.0.2 terus enter. Nah, dari divisi D ke divisi A berhasil. Setelah itu dari divisi D ke divisi B. Ketik ping terus alamat IP dari divisi B belakangnya 129. Itu enter. Divisi D ke divisi B juga berhasil. Setelah itu divisi D ke divisi C. Ketik ping terus kita ketik alamat dari divisi C nya yaitu belakangnya 161. Terus enter. Nah, dari divisi D ke divisi C juga berhasil. Terus terakhir dari divisi D ke si server. Nanti ping terus alamat si servernya belakangnya 234. Terus enter. Dan dari divisi D ke si server juga berhasil. Setelah itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya masalah MAC address oleh Farhan Difari.
Oke, selanjutnya kita masuk ke proses MAC address atau tadi kalau di slide itu ada ARP itu namanya menentukan MAC address. Oke, kita akan jadi karena di sini ada gedung dan ada 4 divisi dan jadi kita sekarang ingin fokus dulu ke gedung 1 di mana di gedung 1 itu terdapat 3 divisi. Untuk menampilkan MAC address tiap divisinya itu terdapat pada switch antar divisinya. Oke, sekarang kita fokus dulu ke gedung 1 di divisi A. Jadi ketika kita ingin menampilkan MAC address-nya, kita klik switch-nya, lalu klik CLI, lalu kita ketik di situ ada enable atau N, dan show MAC address table. Ya, kita enter dan kita bisa lihat sini terdapat 2 MAC address pada divisi A. Oke, lanjut pada divisi B masih di gedung 1, sama seperti divisi A. Kita klik switch-nya yang terhubung pada divisi B, lalu kita klik CLI, bagian CLI, lalu klik ketik N atau enable, lalu show MAC address table, dan enter. Lalu ya kita juga bisa lihat terdapat 2 MAC address pada divisi B. Pada divisi C juga sama. Kita klik switch-nya, lalu kita ke bagian CLI, ketik N atau enable, lalu show MAC address table, dan juga terdapat 2 MAC address pada divisi C. Itu adalah cara menampilkan MAC address pada gedung 1 di mana terdapat 3 divisi, yaitu divisi A, B, dan C. Lalu kita sekarang ke gedung 2, di mana di gedung 2 hanya terdapat 1 divisi, yaitu divisi D, dan di situ juga hanya terdapat 1 switch yang terhubung ke divisi D. Untuk menampilkan MAC address pada divisi D, kita klik switch-nya sama seperti divisi-divisi lain pada gedung 1, lalu kita klik CLI, kita ketikkan N atau enable dan show MAC address table. Ya, nah di sini kita bisa lihat juga ini adalah tampilan dari MAC address dari divisi D pada gedung 2. Dan itulah bagaimana cara kita ARP atau menentukan MAC address pada tiap-tiap divisi di tiap gedungnya. Oke, selanjutnya untuk routing table akan dipaparkan oleh rekan saya, Atal. Oke, baik. Kita lanjut sekarang cara melihat IP route dari masing-masing router. Kita mempunyai 3 router, di mana gedung 1 mempunyai 1 router, gedung 2 mempunyai 1 router juga, dan gedung 3 mempunyai 1 router, dan totalnya adalah 3 router. Nah, cara melihatnya, kita pertama ke gedung 1 dulu. Nah, routernya kita klik, lalu kita masuk ke CLI, kita enable routernya, dan langsung saja seperti tadi, kalau MAC address kan show MAC address, jika IP route show IP route. Jika di enter akan jadi seperti ini. Nah, ini itu apa? Jadi ini itu adalah IP awalnya atau IP induknya, yaitu 168.0.0/24 yang dimana menghasilkan 7 subnet dan 4 NAS. Yang ini adalah IP dari divisi A, yaitu 192.168.0.0/25 yang dimana connect melalui kabel fast Ethernet 0.0. Jadi dari router melalui fast Ethernet 0/0. Nah, lalu ada 192.168.128/27 ini adalah IP dari divisi B. Kita lanjut. Ini directly connect melalui kabel 60. Jadi dari router melalui kabel 60 ke switch yang bawah atau ke divisi yang bawah. Lalu kita lanjut ke ini 191.168.0.160/28 yang dimana dia directly connect melalui fast Ethernet 70. Jadi dia melalui fast Ethernet 70. Dan ini adalah divisi dari divisi C, IP dari divisi C, lalu lanjut ke 192.168.0.192/27 yang dimana itu adalah IP dari divisi D.
dan melalui kabel 10 di sini 10 via next hop yaitu 226. 226 ini adalah F100 ini 226. Nah, lalu ini adalah 192.168.0.224/30 yang dimana itu adalah IP dari ini, yang dimana dia directly connect ke melalui kabel fast Ethernet 1.0 ini. Lalu ini adalah IP dari sini, yang dimana next hopnya adalah 226 juga karena dia melalui F100. Lalu lanjut ke yang bawah, yaitu ini adalah IP dari network si server, yang dimana dia melalui next hopnya adalah 192.168.0.226 juga sama, itu dia melewati F100 ini. Jika gedung 1 sudah, kita ngecek ke gedung 2. Caranya sama seperti tadi, kita masuk ke router, kita masuk ke CLI, lalu kita enablekan si routernya, kita show IP route, kita enter aja. Nah, sama seperti tadi, hasilnya adalah ini adalah IP awalnya, menghasilkan 7 subnet dan 4 mask, dan dimana ini adalah IP dari divisi A yang melewati kabel 10 di sini. Next hopnya yang di sini berubah adalah 229, jadi kabel ini melalui 229. Dan ini adalah 128 adalah IP dari divisi B ini melewati kabel 10. Nah, via-nya adalah next hop-nya adalah 168.0.229. Lalu lanjut ke IP dari divisi C di sini. IP dari divisi C melewati kabel 10 di sini, 10, dan via-nya masih sama, next hop-nya adalah 229. Lalu lanjut ke IP dari divisi D, di sini adalah divisi D, yang dimana dia directly connect melalui kabel fast Ethernet 10, di sini 10. Lalu lanjut ke IP network yang ini 224/30 melalui 10, via-nya adalah next hop-nya tetap 229, yaitu ini di sini 229. Lalu ada lagi 192.168.228/30 adalah di sini, yang dimana dia directly connect melalui kabel fast Ethernet 00 di sini. Lalu lanjut ke ini 192.168.0.232 yang mana kita tahu itu adalah IP dari network server, dan dia via-nya tetap next hop-nya adalah 229. Oke, lanjut yang terakhir, router yang terakhir adalah router dari gedung 3 yang ke server. Nah, caranya sama, kita enablekan dulu, kita show IP route, kita enter. Nah, ini adalah IP-nya, yang dimana ini ada IP awal, tetap subnet menghasilkan 7 subnet dan 4 mask. Lalu ada di sini adalah IP divisi A yang gedung 1, via-nya adalah via 225 di sini. Yang membedakan adalah next hop-nya. Next hop-nya adalah 225 karena dia ke sini. Jadi kita ke kiri dulu 225. Ini di F00 225, lalu ada IP selanjutnya yaitu IP dari divisi B di sini. Next hop-nya tetap karena kita mau ke gedung 1, jadi melewati ini dulu. Jadi next hop-nya adalah 225. Lalu lanjut ke IP dari divisi C di sini. IP dari divisi C melalui next hop-nya sama, tetap 225 di sini. 225. Lalu lanjut ke ini beda network, yaitu ini adalah IP dari divisi D, yaitu via-nya. Nah, ini yang membedakan, via-nya adalah 230 ada di sini. 230 next hop-nya berbeda karena berbeda jalur, karena yang di sini tadi 225, lalu yang ke kanan adalah 230. Nah, kita lanjut ke IP yang ini, yaitu ke kiri di sini. Nah, directly connect melalui kabel fast Ethernet 00. Lalu ke kanan sekarang, ketika di kiri kita ke kanan, yaitu mendapatkan IP 228, yaitu IP yang ini, di mana directly connect melalui kabel fast Ethernet 60 di sini, 60. Nah, lalu ada IP dari si server, tidak lupa IP dari si server yang dimana dia directly connect melalui kabel 10, yaitu ke atas. Oke, itu saja kemungkinan penjelasan dari PPT maupun demo yang dilakukan, yaitu meliputi topologi, meliputi pengepingan IP, lalu ada MAC address, dan juga
kita supaya kita mengetahui IP root dari topologi tersebut. Oke, baik. Sekian presentasi dan pemaparan topologi pada kali ini. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.